Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini gue lagi ngendarain Daihatsu Rocky terbaru. Gue menggunakan mobil ini sebagai daily driving gue, sebagai daily driver gue. Jadi sehari-hari gue pakai mobil ini, si Daihatsu Rocky ini. Nah, gue akan bagikan ke kalian, share ke kalian owning experience dari Daihatsu Rocky ini selama kurang lebih 6-7 bulan. Ya, selama ini gue udah punya mobil ini 6-7 bulan. Dan gue akan share ke kalian ya, gimana sih pengalaman berkendara menggunakan mobil ini sehari-hari. Yes, mulai dari plusnya. Oke, plusnya mobil ini memiliki mesin 1000cc turbo ya. Jadi waktu itu gue pernah jalan-jalan sama keluarga gue road trip gitu ya, Jawa, keliling Jawa, menggunakan mobil ini. Dan mobil ini tuh nggak kerasa underpower sama sekali. Mesinnya mumpuni, walaupun cuma 1000cc, tapi dia sudah disematkan dengan turbo loh. Jadi mesinnya oke banget. Kemudian juga mobil ini memiliki handling yang lumayan ya, feedback setirnya cukup direct ya. Jadi mobil ini bisa dibilang fun to drive. Lalu bicara soal fitur, ya mobil ini dia memiliki fitur safety yang lumayan lengkap ya. Since dia adalah tipe ASA, jadi Advanced Safety Assist, jadi beberapa fitur safety udah disematkan di mobil ini. Sebut saja Lane Keeping Assist gitu ya, Front Collision Mitigation, mobil ini sudah ada. Lalu bicara soal fitur entertainment-nya, mobil ini sudah disematkan dengan head unit yang cukup besar ukurannya dan resolusinya cukup bagus. Ya, dia sudah fiturnya juga lumayan lengkap loh. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto walaupun masih wired gitu. Dan juga dia memiliki instrumen cluster yang full digital. Ya, resolusinya cukup baik, informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Jadi oke banget. Lalu juga kelebihan dari mobil ini, dia memiliki kontrol AC yang sudah digital ya. Jadi bagus walaupun dia termostat biasa aja, belum ada bisa ngatur suhu gitu ya. Climate control belum ada di mobil ini. Tadi gue udah sebutkan nih plus dari mobil ini ya, kelebihan dari mobil ini. Itulah kenapa alasannya gue akhirnya memutuskan untuk meminang Daihatsu Rocky ini. Tapi ada beberapa kekurangan dari mobil ini, terutama di sektor kepraktisan, practicality. Jadi selama gue memiliki mobil ini selama kurang lebih tadi 6-7 bulan, ada beberapa urusan kepraktisan yang masih kurang di mobil ini. Jadi sebut saja di cup holder pertama kali ya. Mobil ini sebenarnya punya banyak cup holder. Ya, di depan sini totalnya ada 6 cup holder. Di sini ya, deket kisi-kisi AC ada, di door trim ada 2. Jadi banyak. Tapi selama gue punya mobil ini berasa kok masih kurang ya. Kenapa? Karena buat gue yang pecinta kopi panas dan buat kalian yang suka nih minum kopi yang panas-panas gitu ya, itu agak bingung naruhnya. Jadi kalau misalnya di door trim biasanya gue taro botol aqua gitu atau tumbler. Tapi kalau gue taro, sebenarnya bisa aja taro di sini di cup holder yang dekat kisi-kisi AC. Tapi nanti kopi panas gue jadi dingin dong. Nah itu dia. Jadi berasa masih kurang cup holdernya. Alangkah baiknya misalkan ada cup holder di konsol tengah sini. Lalu kemudian kekurangan lagi kepraktisannya itu ada di center konsol ini. Ini bagus ya, dia sudah dikasih armrest jadi menambah kenyamanan. Tapi kalau gue buka gitu ya misalkan di sini, itu kayak gue mesti merogoh, dia agak dalam ya lumayan, tapi gue mesti rogoh-rogoh barangnya gitu. Jadi ya itu aja sih kekurangannya. Dan terakhir yaitu ada di bagian bagasinya. Ya, jadi keseharian gue suka syuting gitu ya, suka naro-naro barang. Nah ini mobil ini belum dilengkapi dengan parcel shelf, jadi gue agak was-was ya kalau misalkan naruh barang di belakang situ gitu ya. Nah itu aja sih kekurangannya. Dan satu lagi sebenarnya, yaitu urusan port charging. Nah ini urusan fitur ya. Jadi
port charging di mobil ini cukup minim ya. Dia ada satu sih sebenarnya di sini konsol tengah dan di head unitnya. Tapi kalau kemarin nih pengalaman gue, kemarin jalan-jalan road trip sama keluarga gue, itu berasa kurang juga ya charging portnya. Jadi nggak cuman gue aja kan, jadi harus ada beberapa handphone yang harus di-charge. Nah, itu aja sih only experience gue selama kurang lebih 6-7 bulan menggunakan Daihatsu Rocky ini di urusan interiornya. Oke, setelah dari bagian interiornya, kita berlanjut ke bagian eksterior dari Daihatsu Rocky terbaru ini. Yes, secara desain menurut kami gak ada yang salah dengan desain dari Daihatsu Rocky ini. Desain ini benar-benar JDM banget, Japanese Domestic Market. Karena memang mobil ini di-develop di negara asalnya, yaitu di Jepang. Jadi desainnya ini dia gak banyak macam-macam, simple tapi berkarakter gitu. Walaupun dia notabene adalah sebuah mini SUV atau subcompact crossover, tapi ciri khas dari SUV ini lumayan terasa di Daihatsu Rocky ini ya. Kelihatan banget desainnya ini tetap kekar sebuah SUV ini, kerasa banget. Dan desain bagusnya itu berlanjut ke desain headlampnya. Desain headlampnya ini juga bagus ya, teknologinya pun juga sudah full LED. Mulai dari lampu utamanya, bahkan sampai lampu sennya pun sudah LED juga. Cuman sayangnya, ya menurut gue ya, bisa di-improve lagi ya dari headlampnya ini, yaitu di bagian sennya. Tadi gue sebut dia sudah pakai teknologi LED ya, tapi LED itu udah nyut-nyut gitu sennya, lampu sennya. Sedangkan kalau yang kita tahu di saudara kembar ya, di Toyota Race, di tipe tertingginya, di tipe GR Sporty SS, dia sudah sennya itu sequential gitu, ala-ala Lexus sama Audi. Jadi keren banget. Alangkah baiknya diaplikasikan juga di Daihatsu Rocky tipe tertinggi ini ya. Ini merupakan Daihatsu Rocky tipe tertinggi, tipe 1000 cc turbo ASA yang sudah pakai safety assist ya, lengkap gitu safety sense-nya. Nah, itu aja sih dari bagian depannya. Yuk kita lanjut aja ke bagian samping dari Daihatsu Rocky ini. Yes. Ya, sama seperti di depan, di samping sini juga desainnya ini simple. Gak banyak macam-macam gitu ya. Nggak seperti tipikal mobil Jepang yang garisnya itu gitu. Ya kayak dinamis banget gitu. Di sini enggak. Benar-benar dia simple tapi punya karakter bold. JDM-nya kental banget, kerasa di sini. Nah, tapi satu kekurangan, ini penyakit gue juga sih. Mungkin dari sebagian dari kalian juga merasakan hal yang sama. Kayak misalkan kita membuka pintu handle-nya gitu ya. Handle pintunya. Kadang-kadang kalau lupa gunting kuku gitu ya, apalagi kalian kaum wanita yang kukunya panjang-panjang, kadang-kadang suka nggak sengaja kebaret bodinya. Jadi kalau misalkan tiap kali buka pintu, waduh, jadi baret-baret nih. Sekarang aja Rocky gue udah mulai kelihatan baret-baretnya nih gara-gara kuku kita gitu. Kita berlanjut lagi ke belakang ya. Nah, ini dia desain belakang dari Daihatsu Rocky. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini juga desainnya simple, tapi juga punya karakter. Bold banget nih, kental, kerasa banget karakter dari sebuah SUV. Walaupun dia kecil ya, mini SUV, tapi keren. JDM-nya kerasa juga di belakang sini. Nah, tapi setelah gue memiliki mobil ini selama kurang lebih 6 bulan, setengah tahun, gue merasakan ada satu hal yang masih bisa diimprove sebenarnya ya dari mobil ini. Contohnya, misalkan kita lihat bagasi ya. Ini dia bagasi dari Daihatsu Rocky. Secara kapasitas sebenarnya udah cukup banget. Gue pernah road trip pakai mobil ini ya ke Jawa gitu ya. Tapi barang-barang gue cukup, bisa kok diakomodir dengan mobil ini gitu ya. Dan di sini ada koper. Ya, ada koper di sini, gue bisa cukup ya untuk memuat koper besar, koper kecil juga cukup di Daihatsu Rocky ini. Tapi ada satu kekurangannya, menurut gue, tiap kali kalau misalkan gue mengeluarkan si koper ini dari bagasinya, apalagi koper-koper gede yang berat gitu ya, kadang-kadang tuh gue suka, kena bodinya, nggak sengaja gitu, kena di sini nih, Rodi. Jadi membuat ini aja udah kelihatan nih, udah ada agak baret-baret dikit gitu ya di sini. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan ada kayak misalkan seal plate atau apa pelindung gitu ya di sini. Jadi akan lebih baik lagi ya, gitu. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya di bagian sini sih. Ini kadang-kadang kalau gue tuh suka banget mobil gue tuh bersih gitu ya. Tapi kadang-kadang ini karena nggak ada mud flapnya gitu ya, mud guardnya. Kadang-kadang suka cipratan-cipratan pasir ataupun tanah tuh kayak kotor banget, kelihatan tuh nggak rapi banget di belakang sini gitu. Kalau misalkan tadi
udah bagus sih sebenarnya di pabrikan dikasih talang air. Coba kalau udah dikasih mudguard juga akan lebih sempurna lagi nih mobil. Nah, oke, tadi gue udah sebutkan beberapa owning experience gue ya, kekurangan dan kelebihan juga dari mobil ini. Gue tuh udah mendapat banyak referral sebenarnya dari teman-teman gue tentang kekurangan tadi yang gue sebutkan. Tentang ada satu workshop ya, dia kayak bengkel workshop gitu. Dia memproduksi berbagai produk aksesoris untuk mobil. Ya, dan berada di bilangan Jakarta Barat ya, daerah bilangan Jakarta Barat. Nah, kebetulan gue lagi di daerah Jakarta Barat, so langsung aja yuk kita ke workshopnya. Let's go! Oh, jadi ini dia tempatnya. Kita udah sampai di Auto Project Garage di bilangan Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, so kita udah sampai di Auto Project Garage. Ini dia, gue mendapatkan referensi dari banyak banget ya teman gue tentang si Auto Project ini. Jadi mereka tuh menjual berbagai jenis aksesoris mobil, baik di interior maupun eksterior. Buat berbagai macam mobil ya, salah satunya ya ini nih. Wah, pas banget. Ini ada project car-nya dari Auto Project, Toyota Race, yang merupakan kembarannya dari Daihatsu Rocky, yang sebenarnya sejatinya mereka itu merupakan mobil yang sama ya. Jadi, wah boleh nih jadi referensi. Tadi kan gue sempat mention ya dari bagian interior, eksterior, ada yang kurang-kurang dari Rocky. Siapa tahu Auto Project bisa jadi solusinya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya dari bagian eksterior si Race ini ya. Apa ya bedanya dari versi standarnya? Oh, yang gue notice di sini ada seperti list kayak gini ya, list merah ini yang ada di bagian grillnya. Lalu di bawahnya nih, wow, ada cover juga loh, cover grill gini. Ini motifnya karbon ya. Jadi lumayan ganteng ya. Jadi lebih sangar gitu, lebih sporty ya kan. Karena merah itu racing kalau kata Laknats. Lalu, di sini di fog lamp housing fog lampnya nih kayak ada list gitu ya, list karbon juga nih buat ngelindungin juga lumayan. Untuk di LED sama si fog lamp-nya. Oke, terus kemudian kalau gue lihat ke bawah, itu tuh kayak ada, wow, crank guard gitu ya, kayak bahannya besi gitu. Jadi ini lumayan nih, melindungi mesinnya supaya nggak kena kerikil-kerikil kalau kita lagi jalan gitu ya. Kayaknya itu aja sih ya dari depannya yang berbeda dengan versi standarnya gitu ya, yang udah dipercantik gitu sama Auto Project. Oke. Langsung kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, di sampingnya yang paling gue notice ini nih, cover spionnya nih. Ini motifnya karbon gitu ya, keren. Ini kayak ada sirip-siripnya gitu, jadi menambah aerodinamis lagi dari mobil ini ya. Keren. Lalu di sini, ini kayaknya agak berbeda ya, sennya ya. Tapi rapi sih, kayak OEM look gitu. Coba kita nyalain aja kali ya, ini boleh. Coba ya, kita nyalain. Wow, sequential. Nah, ini dia yang gue cari nih. Jadi kalau misalkan tadi gue sempat mention ya, di bagian eksteriornya, si lampunya Rocky headlights-nya kan sennya belum sequential. Jadi setidaknya nanti gue akan pasangin di Rocky gue nih, supaya dia sequential, jadi lebih cakep lagi. Oke, sekarang kita lanjut di bagian sampingnya lagi. Yuk, sini yuk kameramen, kita deket lagi lebih detail. Nah, hal yang paling gue notice di sini, nih, udah ditambahin aksesoris sama Auto Project, yaitu nih. Dia kayak ada outer handle cover gitu ya di sini kalau kalian perhatikan detail, dan ada cover untuk handle pintunya sendiri. Wow, ini motifnya karbon gini ya. Nah, ini yang gue cari, yang tadi gue sempat mention juga. Kalau misalkan kadang-kadang bodinya tuh bisa kebaret-baret sama kuku. Nah, kalau pakai aksesoris ini kan bisa jadi solusinya. Jadi yang baret ya covernya aja. Ini nice nih, bagus. Ini kayak bakal gue pasangin di Rocky gue juga nih, keren, bagus. Oke, terus selebihnya dari samping kayaknya udah ya itu aja. Nah, yuk kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, apa nih yang beda dari versi standarnya ya, yang belum diprojectin sama Auto Project. Paling kentara, ya ini dia nih. Dia udah ditambahin spoiler di atas ini nih. Wah, ini keren ya. Jadi nambah bikin si Race ini tambah sporty ya. Ini boleh nih dipasangin di Rocky juga ya, keren juga kayaknya. Lalu kemudian, nih yang gue notice. Nah, ini ada sedikit yang lucu ya, yang mengganjal.
Ini kalau kalian bertanya-tanya, ini kenapa? Gue juga bingung, kenapa lambangnya Daihatsu ya? Padahal kan ini race. Ini kayaknya buat ini aja sih, fitting aja, fitment kali ya dari Auto Project ya. Jadi ini pas nggak ya di Daihatsu Rocky? Berarti benar-benar bisa fit juga untuk Daihatsu Rocky. Menarik nih. Ini kayak ada list gitu dan ada lampu LED-nya. Wow, jadi kayak nyambung gitu ya, seakan-akan nyambung dari taillights-nya ke sini nih. Wah, ini juga ada listnya gitu, plastik gitu. Kemudian juga kalau kita turun ke bawah nih, kita perhatiin, gue perhatiin ini ada kayak covernya juga. Jadi kayak cover supaya, again, ini bagus juga nih solusi buat Rocky gue juga nantinya. Jadi nggak baret-baret nih kalau kita misalkan mau buka bagasi gitu ya. Ini bagus nih. Lalu di sini ada kayak list gitu ya, memanjang. Ini motifnya karbon juga. Lalu turun ke bawah. Yes, ini lagi solusi buat Rocky gue, yaitu ada kayak seal cover gitu ya, plate gitu, yang bisa melindungi si bodinya kalau misalnya kita angkat-angkat koper gitu ya, supaya bodinya nggak baret. Jadi yang baret ya cover seal cover ini aja gitu. Oke, oh nih ini juga ada nih di housing sini ya, dia kayak ada list-listnya gitu ya, motifnya karbon juga, jadi menambah kesan sportinya lagi. Lalu ke bawah, oh ya, di bawah sini dia juga sudah ada muffler cutternya, jadi keren. Nah, terus kemudian yang terakhir di belakang sini yaitu ini dia, ada mudguard-nya. Jadi ada aksesoris mudguard di Auto Project. Jadi ini bisa menjadi solusi kalau tadi gue bilang kalau misalkan hujan, jalanan kotor gitu ya, bisa ciprat-ciprat gitu ke bodinya. Ini mudguard ini bisa jadi solusi. Oke, itu aja ya dari bagian eksteriornya. Yuk coba kita cek bagasinya ya. Siapa tahu bisa solusi juga buat Daihatsu Rocky gue tadi kan. Nah, yes. Di sini tadi gue sempat mention kalau misalkan kegiatan gue kan syuting gitu ya, suka naruh-naruh tas atau komputer, kamera gitu di bagasi. Nah, ini bisa menjadi solusi. Ada partial shelf-nya. Jadi bagus nih, ini bahannya juga bagus ya, cukup solid. Lalu misalkan ke bawah sini, nah, wow, keren juga nih. Ini kayak ada lapisan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bawa sepatu yang kotor-kotor gitu ya, ini bisa jadi solusi nih supaya nggak langsung kena karpet dasarnya aslinya. Ini bagus nih dan juga rugged ya, bagus nih bahannya. Lalu kita coba buka di sini. Oh, yes, ini juga bisa jadi solusi. Ini kayak ada trunk organizer, jadi kayak ada plastik gini. Wow, jadi bisa taruh tasnya di sini supaya jadi lebih aman lagi. Keren. Ini benar-benar bisa jadi solusi. Mantap. Oke, itu aja dari bagian eksterior dan juga bagasinya. Kayaknya gue lihat lirik-lirik banyak aksesoris tuh di dalam. Siapa tahu bisa jadi solusi juga. Let's go. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian interior dari project karya Auto Project si Toyota Race. Tadi udah eksterior ya. Sekarang kita ke interiornya. Nah, hal pertama yang paling gue notice ketika gue masuk ke dalam kabinnya, yaitu wah, di sini tuh kayak ada seal plate yang ada tulisan race-nya, terus ada iluminasi biru-birunya, jadi keren banget. Ini seakan-akan tuh kalian kayak disambut sama mobilnya, nice banget. Dan di sini ada kayak cover plastik, jadi kalau misalkan kalian naik mobil gitu ya, wah ini bisa jadi solusi nih, supaya nggak baret kena bodinya. Jadi sepatu-sepatu kalian tuh kena plastiknya ini. Ini bisa jadi guard juga ya, jadi cover, nice. Lalu kemudian yang paling gue notice juga, yaitu di sini kayak ada list cover gitu ya di sekitaran door handle-nya. Lalu di sini ada untuk hand grip di door trim-nya. Ini ada kayak cover karbon gitu ya. Dan juga di bagian armrest-nya. Oke, itu lalu yang gue notice lagi selanjutnya yaitu di sini. Nah, di sekitaran ada cover juga di sekitaran kisi-kisi AC-nya. Ini motifnya karbon juga ya, di kanan, di kiri juga ada. Lalu ya, ini nih di steering wheel-nya ini juga ada motif-motif karbon cover gitu ya, jadi melindungi supaya plastiknya tuh nggak baret-baret kena kuku atau apapun itu. Di sini juga ada nih di palang tiganya ini nih. Wow, ini motif karbon juga keren gitu. Lalu yes, kalau kita lihat ke atas ini nih, ini juga ada cover karbonnya ya. Wow, di sekitaran untuk lampu-lampu kabinnya gitu. Jadi ini melindungi supaya nggak baret-baret kalau kena kuku. Di sini juga ada untuk peringatan seatbeltnya, ada covernya juga ya, motifnya karbon. Wow, ini jadi kayak sporty banget ya Toyota Race ini ya. Wow, gila. Oke. Lalu di sini kalau gue notice di belakang head unitnya si Toyota Race ini, dia tuh kayak ada tempat penyimpanan nih. Jadi bisa naruh-naruh handphone.
nice juga. Ini tapi ini kayaknya masih prototype ya, finishingnya masih plastik hitam gini. Jadi sih harusnya kayak supaya senada, motifnya karbon juga harusnya ya. Keren. Lalu kita lanjut ke bawah, di bawah head unit ini. Ini salah satu aksesoris mobil yang paling penting dan yang sepertinya wajib kalian miliki, yaitu ada car phone holder. Jadi kalau misalkan ini menambah safety juga ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi lihat maps gitu ya, itu bisa taruh handphone kalian di sini nih. Ini nice. Boleh. Ini mekanismenya juga pakai gravitasi ya. Jadi kalian gak usah repot-repot gitu. Bagus. Lalu ke bawah sini, ini dia juga yang gue notice di sekitaran kontrol AC-nya. Ini kayak ada list juga, ada cover, motifnya karbon. Lalu kalau kita ke bawah konsol tengahnya ini, nah ini kayaknya nih upcoming project juga ya. Ada, wow, ini kayaknya wireless charger, keren juga. Wah ini boleh nih dipasangin di Rocky nih nanti. Ya terus kemudian juga selain itu dia juga ada port USB, satu USB-C sama USB-A port. Jadi nambah lagi charge. Nah ini bisa jadi solusi juga nih buat gue yang tadi merasa di Rocky itu kurang port chargernya. Jadi keren, bisa wireless juga lagi. Lalu kemudian kita berlanjut di sini nih. Di sini ada cover juga, ada list juga karbon-karbon di side shifternya ya, di kanan kiri sini. Lalu di sini di sekitaran shifternya ini juga ada cover juga, motifnya karbon. Jadi senada semuanya karbon karena kami suka karbon. enggak. Oke, lalu berlanjut ke sini. Ini apa ya? Oh, cup holder. Yes, ini dia. Ini wow, ini bisa disesuaikan ya sama bentuk botolnya gitu ya, atau mug kalian atau tumbler. Wow, ini keren. Ini bisa jadi solusi gue juga. Tadi gue sempat mention kan, naruh kopi di mana? Bisa taruh sini dan mudah lagi dijangkaunya. Keren banget. Oke, lalu lanjut lagi kita ke sini. Ini dia guys, ini penting juga. Jadi kalau misalkan, kayak separasi gitu ya. Jadi ada konsolnya gitu. Jadi nggak perlu rogo-rogo dalam-dalam nih. Bagus, jadi tinggal kasih gini aja, kayak separator gitu. Jadi tinggal taruh barang, gampang reach-nya gitu. Dompet, kunci, atau apapun itu, kacamata, bisa taruh sini semua. Jadi selain kosmetik, dia juga menambah kepraktisan. Jadi kayaknya menarik nih. Kayaknya gue bakal tanya-tanya lagi ke atas, ke workshopnya ya, ke showroomnya. Gue pengen sih beli beberapa aksesoris yang tadi gue udah lihat di mobil ini untuk si Daihatsu Rocky gue. Oke, so let's check it out. Kita ke showroomnya. Oh iya, gue baru notice juga di sini pedalnya sudah diberikan cover gitu ya, kayak aluminium alloy. Jadi menambah kesan sporty lagi, keren banget. Dan di sini juga baru lihat, di sini ada 2 USB port fast charging ya, USB-C dan juga USB-A. Jadi menambah kepraktisan dan fitur lagi dari mobil ini. Oke, langsung aja kita ke showroomnya yuk. Wah, ini tuh showroomnya di lantai 2. Halo. Halo kakak, ini kayaknya familiar mukanya ya. Siapa nih? Ini kayak pernah tampil di salah satu videonya Om Fitra nih. Masa sih? Bukan sama Gofar. Iya. Kalau nggak salah, yaudah kita kenalan dulu kalau gitu ya. Saya penasaran nih. Halo. Kenalin. Oh, Resya dengan Jason, Kak Resya dari CVT Indonesia. Yes, CVT Indonesia. Manggilnya apa nih? CVTis. Oke. Selamat datang di Auto Project Garage. Wah, terima kasih. Apa nih kira-kira? Terima kasih. Nah, iya Kak. Jadi tadi kan kita sempat share juga ke CVTis nih. Kan kebetulan gue pakai Daihatsu Rocky juga untuk daily driving gitu sehari-hari. Nah, mobil itu sebenarnya bagus. Cuman ada beberapa kekurangan sih di mobil itu setelah gue nyobain selama kurang lebih 6-7 bulan. Ya nyobain sendiri, nyetir sendiri mobil itu. Kok seharusnya ada yang bisa diimprove. Ya, nah kayak misalkan urusan practicality, terus stylingnya gitu ya masih bisa diimprove. Nah, gue tuh banyak dapat referensi dari banyak temen nih buat datang ke Auto Project. Karena nih gue liat showroomnya aja, aksesorisnya banyak banget ya bun. Sebentar, ini namanya kurang lengkap. Auto Project Garage. Karena ini adalah salah satu offline store kita nih, satu-satunya offline store kita, sorry. Jadi teman-teman semua sekarang udah bisa experience store juga nih, jadi bisa langsung datang ke tempat ini, langsung megang barangnya, ngeliat barangnya, langsung di-fitting, langsung dipasang. Karena biasanya itu kita cuma online aja. Oke, jadi biar lebih afdol ya?
Karena kan kalau misalnya belanja-belanja, apalagi buat mobil ya, Setuju. pengen langsung kelihatan, pengen langsung dipasang, jadi nggak nunggu-nunggu. Makanya kita langsung bikinin offline store buat teman-teman semua nih. Wah, luar biasa banget experience-nya. Jadi begitu misalnya lihat di online, langsung datang ke offline, pengen lihat langsung barangnya, cocok, fitment dulu ya Kak. Bisa fitting dulu, terus langsung bisa dipasang langsung di bawah tadi ya, di workshopnya. Wow, keren banget. Nah, Kak, gimana nih? Tadi gue udah sempet juga tadi ke bawah, pas udah sampai ada project car-nya si Toyota Race. Itu mobil display. Oh, biar gitu. teman-teman semua bisa langsung ngeliat, oh produk-produk Toyota Project untuk mobil race itu terpasang gitu langsung. Oh kayak gini toh bentukannya kalau udah dipasang. Jadi udah nggak bayang-bayang lagi, udah langsung terlihat gitu. Oke, keren banget. Apa emang udah tahu ya Safety Indonesia mau datang ya? Dapat bocoran sih. Oh, luar biasa. Oke Kak, nah mana sih yang aksesoris buat si Rocky atau Race? Atau Rocky ya? Yes. Oke, let's go. Jadi ada tempat khusus untuk buat mobil race. Dan Oke. kebetulan kan kalau untuk aksesoris untuk mobil race ini juga kompatibel buat mobilnya si Rocky. Ya, karena basically mereka berdua tuh mobil yang sama ya, kembaran gitu ya. Ya, Oke, jadi basis sama. banyak banget nih aksesorisnya mulai dari interior dan juga eksterior. Oke. Permasalahannya apa sih kalau boleh tahu? Nah, Kak, tadi pertama tuh lagi lihat cup holder. Jadi cup holder mobil si Rocky itu sebenarnya banyak. Cuman kan gue pecinta kopi nih, masalahnya gitu. Kopi hangat, anak kopi banget. Dan suka yang panas kopinya. Nah, cup holdernya si Rocky sama Race ini kan ada tuh yang di kisi-kisi AC tuh. Tapi kalau ditaruh di kisi-kisi AC jadi nggak panas lagi dong. Jadi nggak kopi hangat ya? Iya, jadi benar banget. Siapa ya? Iya. Masalahnya gitu ya, kita tuh udah punya aksesorisnya nih, Jay. Oke, nah. Jadi adalah center cup holder untuk di tengah-tengah. Oke. Oh, di konsol. Yes. Jadi Oke. kalau saya mau naruh botol, mau naruh minuman, jadi nggak kena langsung ke AC. Gitu. Jadi minumannya pun jadi tetap hangat. Benar. Gitu. Kita punya dua tipe nih. Ini yang kamu lihat di bawah ya. Benar, tadi ini. Oke, ini Iya. yang dipasang di mobil race kita itu yang V2. Tapi kita punya yang V1 juga. Oke, bedanya apa nih? Adalah, kalau misalnya yang V2 itu dia sistemnya jepit, grip kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk yang V1 dia langsung taruh aja. Oh, siap. Dan juga kalau misalnya untuk center cup holder kita ini nggak cuma naruh botol doang. Jadi ada tempat slot untuk misalnya naruh koin atau nggak kunci mobil. Oke, bisa ya di Dan sini. untuk yang V1-nya tempatnya untuk lebih ke kartu dan juga handphone. Oke. Kayaknya kayak gue lebih yang ke V1 deh. Nanti tinggal sesuaiin aja sama kebutuhannya sih mau yang V1 atau Siap. V2. Oke. Apalagi permasalahanmu, Bun? Bun. Oke, saya ngap manggilnya ya. Tanya. Oh, ini ya? Ini juga termasuk? Ini mudguard. Mudguard. Oke, mudguard. Nah, tadi sempet juga share ke si Vitis suka ciprat-ciprat kan biasa kalau hujan atau lewat jalanan bertanah. Ini bisa jadi solusi nih. Bisa, dan juga mudguard kita itu ada untuk dua tipe. Karena kan kalau untuk race itu ada yang GR Sport juga ya. Yang ada body kitnya. Benar. Jadi udah disesuaikan sama ukurannya. Jadi ada yang tipe yang biasa, ada yang buat GR juga. Keren banget. Oke, ini terus kemudian nah, tadi panel-panel kan itu banyak banget tuh di race tadi kayak aksen-aksen karbon gitu kan. Jadi nggak cuma eksterior aja yang dipandang biar ganteng mobil, tapi dalam juga bisa dinikmatin karena kita pasangin semua panel-panel ini. Tapi kalau misalnya punya kita itu terpisah nih, Jess. Oke. Jadi bisa dipilih-pilih, nggak mau pasang semua ya nggak apa-apa, karena kan nggak semua orang suka karbon-karbon atau nggak semua di panel-panelin gitu ya. Bener, jadi per parts ya, Iya, bisa jadi gitu ya. kalau mau pilih yang ini untuk pilar buat gagang pintu, ya udah ambil. Dan juga ada yang buat center AC, ada kontrol AC-nya juga, ini buat shifter gitu. Wah, jadi tinggal pilih aja yang mau yang mana. Dan juga warnanya kan ini karbon, tapi kalau untuk yang interior ini kita ada dua pilihan warna, ada karbon sama yang black piano. Oh, nice Jadi banget. kalau nggak suka karbon, tinggal pilih yang black piano lebih elegan. Ini buat race sama Rocky juga? Betul, Oke. tapi kita yang pajang ini yang race ya. Oh, yang race, tapi ada buat Rocky juga ya? Ada juga. Dan juga ini outer handle, dia ada 3 warna. Ada yang ini black matte, karbon, dan juga ada warna chrome. Ini ada phone holder. Nah, itu pasti penting banget ada di mobil. Penting, wajib ini banget. Terus wow. Nih. Oh iya, tadi ngeliat juga nih di bawah nih. Wow. Ini sport pedal. Wih. Jadi biar nggak boring ya. Keren. Doang. Dan juga ini ada karetnya juga sih, jadi nggak licin kalau misalkan mas sepatu. Siap. Wah, keren banget nih, sporty ada 3 warna ya. Iya, wow, keren. Oke. Kayaknya gue udah tahu sih mau apa aja nggak. Apa tuh kalau boleh tahu? Saya boleh ini. Ya, terus ini juga keren nih. Ini buat steering wheel kan? Iya. Terus ini muffler cutter juga boleh. Keren. Muffler, mudguard juga boleh ya? Mudguard boleh lah. Kalau misalnya beli mah mending bayar. Iya, terus ini yang di konsol tengah ya, separation ya. Ini ini penting nih, penting.
Sini ada USB ya. Banyak ya, Bun. Aduh, ini udah belum sih? Banyak banget. Masih mau sebenarnya, masih banyak yang mau. Oh, ini. Oh, kenapa tuh? Daripada kita susah ya ngambil barang-barangnya. Apa tuh ngap? Oh, tadi ini udah yang belum? di bagasi ya bukan? Iya. Terang organizer. Nah, ini penting juga. Tadi, oke. Oh, ditaruh Sini situ. dulu aja ya, biar Oh. gampang. Oh, gitu ya. Oke. Kalau misalnya customer tuh ya, kalau misalnya beli barang, Hah? ambil, taruh di kasir. Jadi kamu boleh Banyak belanjanya banyak kita CVT ayo, Indonesia ya. dibawa. Oh gitu, sayang. Oke. Wah, banyak juga ya belanjanya kita CVTs. Nah, oke. Sekarang gue mau bayar dulu CVTs. Ini lumayan banyak ya buat Rocky gue. Jadi barang-barang di Auto Project itu selain dia multifungsi ya buat kepraktisan dari mobil yang meningkatkan kepraktisan, tapi juga estetik juga buat kosmetik. Jadi menambah kegantengan dari mobil kalian. Nah, oke, jadi bagi kalian nih yang sekarang owner dari Toyota Race ataupun Daihatsu Rocky, bisa langsung aja ke Auto Project Garage ya. Di sini banyak banget pilihan aksesoris ya, mulai dari tadi untuk kepraktisan dan juga styling, kosmetik juga ada semua di sini lengkap. Gak cuman Toyota Race ataupun Daihatsu Rocky aja, tapi mobil-mobil lain juga banyak ya. Misalnya ada Toyota Avanza, Veloz, Expander, terus kemudian City Hatchback, dan masih banyak mobil lainnya. Jadi kalau kalian tertarik nih untuk membeli aksesoris mobil, Auto Project bisa jadi solusinya. Oke, sekian aja dari kami CVTs. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting nih kayak gini. Kemudian juga berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kita udah punya website di CVTs, di cvtindonesia.co.id. Jadi selain di sana kalian bisa membaca berita seputar dunia otomotif, kalian juga bisa membeli mobil baru dan mobil bekas melalui website kami dan pastinya dengan promo yang terbaik. Oke, sekian aja CVTs. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.